Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita mengikuti pelayanan ibadah ini. Di awal ibadah ini kita mendengarkan pujian yang berjudul Muliakanlah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan karena boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari ini. Dan inilah kami semua yang rindu mengikuti pelayanan ibadah ini. Kami sudah memuji namamu Tuhan, dan kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berikan hikmat, supaya kami boleh memahami dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 72 ayat 7 dan 8. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Tema renungan di hari ini,
Hidup adil mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat singkat tapi sangat bermakna yang pernah saya baca dalam bahasa Inggris berkata demikian. Prayer is the most powerful weapon in the world. Doa adalah senjata paling canggih di dunia. Doa sangatlah penting bagi orang percaya, dan renungan hari ini memberikan pengajaran ternyata doa juga sangat berperan penting dalam kehidupan suatu bangsa, termasuk juga ketika kita berdoa bagi para pemimpin kita. Renungan hari ini menjelaskan bagaimana kita mendoakan para pemimpin adalah suatu sikap yang sangat penting dan harus dilakukan oleh kita semua sebagai masyarakat. Apa hal-hal penting yang harus kita doakan bagi para pemimpin kita? Itulah yang secara jelas mau disampaikan dalam perikop sepanjang minggu ini, bahkan juga khususnya renungan hari ini, yaitu mendoakan mereka supaya menjadi pemimpin yang mencintai hukum-hukum Tuhan. Pemimpin yang mengasihi orang-orang lemah, dan pemimpin yang tak segan-segan menghukum para penjahat, supaya tercipta damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pemimpin yang memiliki ciri khas seperti ini akan menciptakan multi efek, yaitu dicintai oleh banyak orang, tapi yang paling utama yaitu dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu, lewat renungan ini memberikan pesan-pesan firman bagi kita semua. Yang pertama, dalam kalimat-kalimat doa di sepanjang perikop Mazmur 72, termasuk juga ayat 7 dan 8 hari ini, terdapat kata kiranya. Kata kiranya menggambarkan ada hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan. Kata kiranya menggambarkan ada ketergantungan kepada Tuhan. Kata kiranya menggambarkan ada permohonan yang disertai dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, penting juga untuk berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kita, supaya mereka menjadi pemimpin yang mencintai keadilan. Karena pemimpin yang mencintai keadilan dapat mendatangkan damai sejahtera bagi bangsanya. Inilah kerinduan umat akan kehadiran Raja yang dirindukan selama ini. Sehingga ini juga menjadi kerinduan kehadiran Mesias sebagai pemimpin yang membawa keselamatan bagi bangsa mereka. Dan yang ketiga, pemimpin yang adil dapat memiliki pengaruh yang sangat luas. Mengapa? Karena banyak orang akan mendengar, mengenal, bahkan mencintai gaya kepemimpinan seperti itu. Seorang pemimpin yang hidup dalam terang Kristus pasti tidak akan tersembunyi, tetapi sebaliknya akan menjadi terang dan bersinar bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa di sekitar. Pemimpin yang sungguh-sungguh pemimpin adalah pemimpin yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jadilah pemimpin yang mau dipimpin oleh Tuhan, supaya dapat memimpin dengan baik, adil, dan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman ini dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kami mengikuti pelayanan ibadah ini, termasuk juga membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah bagian firman Tuhan ini membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun kami supaya kami selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Diberkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Tuhan berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian bahkan juga pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua bersama dengan keluarga kita masing-masing. Shalom.